Halo, sahabat belajar School. Di bagian 2 ini, kita akan mempelajari tentang perencanaan SEO dengan materi strategi SEO. Pertama, kita akan membahas tujuan strategis dari SEO. Tujuan strategis dari SEO itu ada tiga buah. Yang pertama adalah keterlihatan konten, kemudian yang kedua adalah website traffic atau lalu lintas situs web, dan yang ketiga adalah tingkat pengembalian investasi. Yang jadi kita lihat di sini strategi SEO-nya adalah pertama adalah keterlihatan merek, yang kedua adalah traffic situs web, dan yang ketiga adalah tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Kita lihat tujuan strategi SEO yang pertama yaitu keterlihatan merek. Nah, keterlihatan merek ini mengacu pada seberapa banyak sih merek Anda atau brand Anda gitu ya, perusahaan atau produk gitu ya, brand, nama perusahaan gitu ya, apa nama produk atau nama layanan itu terlihat di saluran pemasaran yang berbeda. Misalnya, perusahaan yang menampilkan konten bermerek pada tulisannya sekali seminggu akan 2 kali lebih terlihat dibanding perusahaan lain yang hanya menampilkan konten bermerek pada tulisannya setiap 2 minggu atau setiap sebulan sekali. Jadi, perlu kita perhatikan semakin sering merek kita terlihat di mata para konsumen, maka akan semakin tinggi tingkat keterlihatan merek tersebut. Kemudian, tujuan strategi keterlihatan merek ini kita dapat lakukan dengan SEO, yaitu dengan cara menaikkan optimasi konten dari situs web kita dengan berbagai kata kunci yang berbeda-beda. Misalnya, situs web tentang wisata ya, bisa mengoptimasi kontennya untuk kata kunci liburan ke Bali, tempat wisata di Bali, budaya Bali, hotel-hotel, budget, rekomendasi di Bali, juga destinasi wisata di daerah lainnya. Dengan demikian, maka situs web tersebut akan semakin terlihat brandnya ketika orang banyak mengetikkan kata kunci dan situs web tersebut naik, maka keterlihatan merek situs web tersebut akan semakin tinggi. Kemudian tujuan strategik SEO yang kedua adalah meningkatkan traffic situs web. Nah, lalu lintas web adalah data yang dikirim dan diterima oleh pengunjung situs web. Jadi traffic ini, lalu lintas ini adalah berupa kunjungan dari para pengunjung dari internet, seperti kita mengunjungi website Google. Nah, maka traffic lalu lintas website Google itu adalah termasuk kita dan orang-orang lain yang mengunjungi website Google. Nah, sejak tahun 90-an, lalu lintas web telah menjadi bagian terbesar dari lalu lintas di internet. Nah, jadi karenanya ketika kita mengoptimasi situs web yang merupakan lalu lintas terbesar di internet, maka kita akan memiliki keuntungan semakin meningkat arus lalu lintas ke situs web kita menggunakan SEO. Nah, cara meningkatkan lalu lintas situs web dengan SEO itu adalah dengan cara yang paling efektif ya, karena SEO adalah menarik traffic yang stabil, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena apa? Karena ketika kata kunci tertentu sudah naik ya di situs web atau konten kita, maka biasanya akan bertahan cukup lama ya gitu. Nah, ketika kita terus mengoptimasi memelihara situs web kita tersebut, maka traffic tersebut akan relatif stabil dibandingkan dengan traffic sosial media atau traffic iklan berbayar ya dan yang lain-lain. Oke, jadi kita lihat juga ya dari berbagai sumber situs web itu ya arus lalu lintasnya itu bisa berasal dari SEO, dari optimasi kata kunci orang mengetikkan kata kunci, kemudian muncul website kita gitu ya, itu akan dapat lalu lintas situs web. Kemudian juga kalau orang mengetikkan langsung nama brandnya, misalkan www.google.com, nah itu disebut dengan direct atau langsung ya, langsung menuju ke situs web tertentu karena dia sebelumnya sudah mengetahui. Kemudian referral adalah mendapatkan traffic dari situs web yang lain. Misalnya dari sebuah situs web memiliki link atau tautan ke situs web Anda. Jadi situs web tersebut kemudian mendapatkan traffic dan para pengunjung traffic tersebut
akan mengklik link tersebut dan masuk ke situs web Anda. Itu juga termasuk bagian dari sumber arus lalu lintas atau traffic situs web. Kemudian juga dengan iklan berbayar, misalkan dengan Google Ads ya, itu akan bisa mengalirkan lalu lintas traffic ke situs web kita. Dan kemudian juga dari sosial media, dari Facebook, Instagram, dan Twitter, LinkedIn, YouTube. Kalau ada link atau tautan di sosial media tersebut, atau di YouTube, atau di video description, itu juga bisa mengalirkan arus lalu lintas traffic ke situs web. Dan juga dari email. Jika di dalam email ada link atau tautan ke sebuah situs web, maka email tersebut dianggap sebagai sumber dari arus lalu lintas ke situs web tersebut. Kemudian tujuan strategik yang ketiga adalah tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Nah, pengembalian investasi itu adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Misalkan Anda mempekerjakan seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan SEO dengan gaji di atas UMR sebesar 5 juta dari seorang yang masih level junior, baru mulai. Nah, ketika situs web Anda sudah naik dan menghasilkan penjualan total, misalkan di bulan pertama menghasilkan penjualan 50 juta, maka cara menghitung ROI-nya adalah total penjualan sebesar 50 juta dikurangi semua biaya investasi yang terkait dengan SEO. Nah, total penjualan ini ingat, dihitung dari SEO ya, dari produk-produk atau layanan yang terjual dengan menggunakan SEO. Investasinya juga hanya dari yang dikeluarkan untuk SEO, misalkan untuk gaji karyawan, kemudian biaya-biaya operasional karyawan tersebut, kemudian medikal, tunjangan untuk karyawan tersebut, ya, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, sertifikasi. Nah, misalkan total itu investasinya 10 juta. Jadi, untuk menghitung ROI dari SEO tersebut, total penjualan 50 juta dikurang 10 juta adalah 40 juta. 40 juta dibagi dengan 10 juta, maka 40 ya. 40 dikali 100 menjadi 400. Nah, maka ROI dari SEO tersebut adalah 400%. Jadi, kalau kita lihat tingkat pengembangan investasi yang tinggi, menurut data dari internet, SEO adalah salah satu alat digital marketing atau channel saluran digital marketing yang memiliki SEO tertinggi. Nah, untuk meningkatkan ROI SEO, harap diperhatikan jangan salah memilih kata kunci. Dipilih kata kunci yang memang sesuai dengan brand Anda, produk layanan Anda, dan menghasilkan pengembalian tingkat investasi dalam hal ini konversi atau penjualan atau registration dan yang lain-lain ya, sesuai dengan tipe konversi Anda. Nah, karena jika salah memilih kata kunci untuk dioptimasi dengan konten website Anda, maka akan mengakibatkan rendahnya ROI dari SEO. Nah, ini bagan tingkat ROI SEO rata-rata menurut internet adalah 748%. Untuk semuanya sudah optimal ya, dari sisi pembuatan konten yang berkualitas, dari sisi pemilihan kata kunci yang relevan, dan bisa mengembalikan ROI yang tinggi, kemudian efektivitas daripada eksekusi planning SEO-nya, mencegah dari penalti dari search engine, dan yang lain-lain, semua digabung bisa mencapai 748% ROI atau bahkan lebih.